Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu dalam ibadah online ini pada tanggal 26 Juli, hari Minggu terakhir dalam bulan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang menghargai nilai hidup, bukan harga diri. Ya, nilai atau value dalam bahasa Inggrisnya, dan itu berbeda dengan harga atau price. Ya, saya memberikan sebuah contoh, misalnya begini. Orang-orang pedalaman yang tidak tahu nilai emas, mereka hidup di tambang emas, mereka menggali pasir, kemudian memisahkan antara emas dengan pasirnya, itu mereka dapat beberapa kantong emas, butir-butir emas itu. Terus kemudian ada orang luar datang, terus melihat mereka memiliki beberapa kantong emas. Kemudian orang luar ini memberikan pengganti beberapa kantong emas tadi dengan babi atau dengan kambing atau dengan sekarung beras, ya, kepada orang-orang yang di pedalaman tersebut. Dan orang-orang pedalaman tadi ya melihat, wah, apa gunanya nih sekantong emas ini, nggak bisa dimakan, lebih berharga satu ekor kambing. Ya, kemudian mereka barter, tukar seperti itu. Orang-orang pedalaman ini menggambarkan tentang banyak orang Kristen itu tidak bisa menemukan nilai, ya, nilai yang sebenarnya dari anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga seringkali dalam hidup kita barter dengan sesuatu yang sebetulnya di mata Allah itu harganya rendah. Misalnya kita barter dengan kesenangan dunia, kita barter dengan kesenangan dosa, dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, kita akan sedikit melihat sejarah tentang apa yang terjadi di dunia dari abad ke abad, dari masa ke masa. Tidak pernah di bumi ini beristirahat dari perang-perang besar. Ya, saat ini aja kita kalau melihat berita-berita di dunia, tidak ada tempat yang aman. Ya, kecuali mungkin di benua Amerika saat ini belum terdengar ada konflik yang cukup besar. Tapi di Afrika Utara, Libya ini sedang mempersiapkan sebuah perang saudara, dan masing-masing kubu ini dibantu oleh negara-negara besar. Satu kubu dibantu oleh Mesir, kubu yang lain dibantu oleh Turki, dan mereka siap untuk bertempur dengan dahsyat. Di Syria, ya, satu sisi didukung oleh Rusia, satu sisi didukung oleh Turki. Di Rusia sendiri, di perbatasan Rusia dengan Ukraina, itu juga mereka mempersiapkan masing-masing bala tentaranya. Di Cina Selatan, negara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara, dengan Amerika, dengan Taiwan. Di Asia Selatan, negara Cina dengan India. Semua konflik-konflik ini mempunyai potensi untuk meletus sebuah perang yang besar. Kalau kita lihat di masa-masa lalu, dunia mengenal para penakluk yang dielulukan oleh bangsanya masing-masing, seperti Genghis Khan. Kalau kita baca sejarah dunia ini, Genghis Khan ini orang Mongol yang berhasil menaklukkan Eurasia. Seluruh Cina daratan ditaklukkan, terus dia menyerang sampai ke Persia, sampai ke India, dan ke utara itu sampai Kekaisaran Rusia. Kemudian kita sebelumnya juga membaca sejarah tentang raja dari Makedonia, Yunani, yaitu Alexander Agung, yang bisa menaklukkan mulai dari Yunani sampai ke timur, sampai ke India dan Afrika Utara, dia taklukkan. Ada seorang tokoh di bangsa Romawi yang namanya Julius Caesar, itu menaklukkan daerah-daerah yang cukup luas, mulai dari Britania, Prancis, sampai ke Afrika Utara, itu ditaklukkan oleh Julius Caesar. Kita juga pernah mendengar ada seorang yang pendek namanya Napoleon Bonaparte yang menggoncangkan Eropa sehingga membuat sulit kekaisaran Inggris pada waktu itu, dan dia menaklukkan negara-negara Eropa di bawah kekuasaan Perancis pada waktu, dan dia menyerbu ke Rusia. Di Indonesia pun tidak ketinggalan tokoh-tokoh mempunyai ambisi untuk memperluas kekuasaan, seperti Hayam Wuruk, ya, pada zaman Mojopahit, ya, kerajaan Jawa yang bisa menaklukkan hampir seluruh
wilayah Nusantara ini ya menjadi satu bendera dalam kerajaan Majapahit. Dan terakhir dalam masa Perang Dunia Kedua kita mendengar ada tokoh-tokoh seperti Hitler, Mussolini, Toyo ya. Orang-orang ini mempunyai ambisi untuk menguasai dunia di bawah satu pengaruh mereka. Orang-orang yang gila peperangan ini itu memimpin bangsa-bangsa seperti bangsa Inggris, bangsa Prancis, Spanyol, Jerman, Portugis, Belanda, Jepang untuk menjajah atau mengkolonisasi wilayah-wilayah lain. Indonesia menjadi salah satu korban dari hegemoni bangsa-bangsa yang ambisius tadi. Apa yang mereka lakukan oleh petualang-petualang tadi dan bangsa-bangsa tadi itu mereka hanya menghargai yang saya sebut 2G ya sebagai tujuan utama dalam hidup mereka, yaitu G pertama adalah gold atau emas, dan yang kedua G kedua adalah glory atau kemegahan, kebesaran, kejayaan. Gold itu berbicara tentang harta, kekayaan, kenyamanan hidup, fasilitas atau kemudahan hidup. Ya, orang memiliki gold, memiliki emas, memiliki kekayaan, orang akan berpikir hidupnya menyenangkan, hidupnya mudah, merupakan harapan bagi semua orang. Makanya semboyannya orang-orang Eropa pada waktu mereka mengelana di seluruh dunia untuk mencari daerah-daerah baru dan menaklukkan itu adalah gold and glory, ditambah embel-embel di belakangnya gospel ya, tapi itu hanya untuk menarik perhatian rakyatnya aja. Terus glory, di dalamnya ada kekuasaan, ada keangkuhan hidup, ada sanjungan, kepuasan, daging ya, nama besar, kemuliaan, harga diri. Kalau mereka berkuasa, mereka bisa menguasai wilayah-wilayah yang luas, mereka mendapat kekayaan, mereka bisa memonopoli perdagangan, mereka menumpuk harta, ada sanjungan, ada tepuk tangan, ada aplusan, mereka disanjung sebagai pribadi atau sebagai bangsa yang besar, yang terkenal, yang terhormat di kancah politik dunia. Nah, ini yang dikejar oleh banyak orang. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semuanya, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Walaupun banyak orang mengejar, ya, walaupun banyak orang berambisi untuk mendapatkan harta di bumi. Kenapa? Karena harta yang di bumi ini mudah rusak, tidak kekal, tidak ada jangka waktu yang selama-lamanya. Dikatakan di sini ngengat atau rayap, ya karat kalau itu bahan itu dari besi, itu merusakkannya. Belum lagi pencuri membongkarnya. Firaun itu mempunyai ambisi untuk menumpuk kekayaan, mereka menyimpan pada waktu mereka mati di dalam piramid-piramid atau di dalam kuburan-kuburannya, emas perak permatanya ditumpuk di dalam kuburannya. Tetapi pada mulai dari abad 17, 18, 19 itu banyak perampok-perampok dari Eropa itu merampok harta kekayaan mereka, sehingga apa yang mereka kumpulkan berabad-abad yang lalu itu akhirnya hilang, nggak ada gunanya. Dan toh juga mayat mereka juga nggak bisa menikmati emas permata yang mereka simpan di dalam kuburan itu ya. Nah, ayat 20 tadi Tuhan mengingatkan, kumpulkanlah harta di sorga. Tentunya bukan setumpuk uang deposito, bukan emas, perak, permata ya, tetapi ini suatu harta yang lain, dimensi yang berbeda. Ya, kita berfokus dulu tentang nilai dan harga tadi ya. Beda nilai dan harga. Nilai adalah sesuatu yang terkandung di dalam suatu benda atau makhluk sehingga menimbulkan harga. Saya akan memberikan sebuah contoh. Ada sebidang tanah di kota di tengah area bisnis. Biasanya tanah ini akan bernilai sangat tinggi dan harganya setinggi langit. Kenapa? Karena orang tahu bahwa di tempat itu mempunyai potensi untuk memberi keuntungan ekonomi yang tinggi bagi pemiliknya, bagi para pebisnis. Nah, orang-orang yang punya bisnis, orientasi bisnis ya, itu pasti dia akan membeli tanah tersebut walaupun harganya tinggi
ketimbang dia beli tanah yang ada di daerah padang tandus. Mungkin kalau saudara pergi ke daerah-daerah gersang gitu ya, dengan uang yang sedikit bisa kita membeli tanah yang berpuluh-puluh hektar ya, karena tanah di daerah padang sabana itu ya, stepa itu ya nggak terlalu berharga gitu ya. Tapi kalau saudara beli tanah di segitiga emas di Jakarta, harganya sudah melangit gitu. Itu tadi saya berbicara tentang tanah ya. Nilai tanah yang ada di dalam kota berbeda dengan nilai tanah yang ada di pedesaan atau di padang tandus. Sedangkan bagi manusia nilainya itu didasarkan kepada sikap hidup atau jenjang pendidikan ya, kadang-kadang tergantung kepada status orang tuanya. Misalnya begini, kalau saudara memiliki karakter yang bagus, memiliki sikap yang bagus, menyenangkan orang, mampu bekerja sama dengan orang lain, maka ada orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk bisa dipromosikan dengan lebih cepat dibanding dengan orang-orang yang pendiam, orang-orang yang tidak bisa mengekspresikan dirinya kepada orang-orang lain, kepada atasan begitu. Nah, orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik itu lebih cepat memiliki kesempatan yang lebih tinggi, memiliki status yang lebih baik gitu, karena mampu mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Nah, inilah nilai-nilai ya. Makanya dalam perusahaan-perusahaan besar itu sekarang ini ada banyak sistem training yang diberikan oleh motivator-motivator yang cukup terkenal, yang handal, yang pandai untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan nilai kinerja dari karyawan-karyawannya. Mereka melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya, supaya karyawan-karyanya memiliki nilai hidup yang benar, memiliki sikap yang benar, memiliki potensi yang makin ditingkatkan. Sedangkan harga adalah suatu angka nominal yang dapat berubah setiap waktu, ditentukan oleh pandangan umum atau nilai ekonomis dan strategis ya. Misalnya saya memberikan contoh tentang emas ya, yang dikumpulkan orang-orang di pedalaman yang mereka awalnya tidak tahu nilai emas itu seberapa ya, pikirnya ini seperti kayak pasir, hanya ditukar dengan kambing, ditukar dengan sekarung beras begitu ya. Nah, tetapi begitu si orang yang di pedalaman, orang kampung tadi ke kota besar, mereka baru sadar nilai 1 kilo biji-biji emas tadi itu sangat tinggi. Lantas dia nggak akan mau jual atau mau barter emasnya tadi dengan kambing atau dengan sapi, dengan babi atau sekarung beras gitu. Jadi harga itu bisa berubah sesuai dengan pengetahuan orang tersebut terhadap nilai yang terkandung di dalam benda tersebut. Ya, nilai diri seseorang itu menunjukkan integritas atau menunjukkan jati diri seseorang. Nilai diri seseorang harusnya lebih dari harga seseorang. Ya, misalnya ya, orang yang bekerja di suatu perusahaan mungkin awalnya digaji rendah, misalnya untuk standar aja 6 juta atau 5 juta begitu ya. Tetapi sebetulnya orang tersebut atau anak tersebut yang baru masuk tadi itu memiliki potensi yang besar. Nah, semakin sang pimpinan itu mengetahui potensi anak tersebut, orang tersebut, maka gajinya itu akan makin lama makin dinaikkan. Karena perusahaan atau pimpinan tersebut pasti tidak ingin anak ini pergi ke perusahaan lainnya. Nilai diri seseorang dinilai dari manusia batiniah kita ya. Nah, kita kembali kepada harta yang dikumpulkan untuk disimpan di surga tadi. Apa yang dikejar orang, terutama orang muda, itu seringkali orang muda hanya melihat satu sisi hidup ini, yaitu harga diri.
mereka tidak bisa melihat nilai yang diinginkan oleh Tuhan yang harus dia miliki dalam hidupnya. Padahal harga diri itu hanya bertahan selama hidup di dunia ini. Walaupun warisannya atau heritage-nya itu bisa bertahan 3000 tahun seperti piramida Mesir ya 4000 tahun. Tetapi manusia yang mempunyai harta tadi tidak bisa menikmati tidak lebih daripada 70 tahun maksimum. Nah, ketika seseorang memiliki firman Tuhan dan kemudian firman Tuhan itu mengendalikan hidupnya, memimpin hidupnya, menyetir hidupnya, dan kemudian membentuk dirinya sendiri sehingga ia memiliki citra Allah seperti yang saya ajarkan berkali-kali kepada Bapak Ibu Saudara, maka pada saat engkau menjadikan dirimu menjadi citra seperti Allah, engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Nah, ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang nilai diri seseorang ya. Ada seorang anak muda yang dididik oleh orang tuanya dengan tanggung jawab, dengan disiplin yang keras ya, supaya dia memperhatikan hal yang kecil, termasuk misalnya membersihkan rumah, ringan tangan, suka menolong, sopan kepada orang lain, hormat kepada pimpinan atau orang tua. Nah, itu nilai-nilai tadi ditanamkan oleh orang tuanya. Awal mulanya si anak ini berontak. Untuk apa sih saya harus seperti ini, seperti itu, Pak? Ya, hidup ini kan terserah saya aja gitu. Bapaknya dan ibunya hanya tersenyum aja karena anak ini masih belum tahu apa maksud mereka ya mendidik itu. Terus kemudian anak ini bisa lulus sekolah, lulus kuliah, dan tiba waktunya dia mencari pekerjaan. Dia melamar perusahaan-perusahaan besar. Nah, ada satu perusahaan yang memanggil dia dan diberi kesempatan untuk wawancara. Nah, anak ini berangkat ke perusahaan itu dan kemudian masuk ke kantornya. Ketika masuk di kantor, halaman kantor tadi, dia melihat ada keran terbuka, airnya masih ngocor. Terus dia dengan inisiatif matiin. Karena dilihat tidak ada orang yang memanfaatkan keran tadi, dia matiin gitu ya. Terus kemudian dia masuk, dia bertanya kepada ada seorang cleaning service yang sedang membersihkan ruangan tadi. Nah, anak ini bertanya dengan sopan kepada cleaning service tadi, "Pak, di mana sih ruangan tempat wawancara?" Gitu. Terus dia ditunjukkan, "Oh, lantai sekian." Gitu. Dia pergi naik ke sana. Rupanya di sana sudah ada beberapa orang yang akan mau mengikuti wawancara. Di situ ada kertas yang jatuh, ada beberapa barang yang tidak pada tempatnya. Si anak ini mengambil barang yang jatuh tadi, kertas-kertas yang jatuh tadi, terus kemudian dia rapikan ya di tempatnya gitu ya, tanpa ada yang menyuruh gitu. Sambil mereka menunggu giliran satu persatu. Nah, satu persatu dipanggil, diwawancara, terus kemudian yang sudah selesai langsung mereka disuruh pulang, sehingga mereka tidak saling bisa berbicara menanyakan apa yang ditanyakan atau sedang diuji gitu ya. Tibalah giliran si anak tadi untuk masuk di ruang wawancara, dan ketika anak tadi bertemu dengan pengujinya atau pewawancaranya tadi, dia kaget sekali. Karena apa? Karena bapak yang mewawancarai dia itu ternyata itu adalah si cleaning service, yang rupanya cleaning service tadi adalah pimpinan dari perusahaan tersebut, menyamar sebagai cleaning service. Terus kemudian hal yang di luar dugaan, langsung tidak pakai tanya jawab ini itu, si pewawancara atau pimpinan perusahaan tadi langsung menanyakan demikian, "Kamu kapan mau mulai kerja di perusahaan ini?" Nah, anak itu kaget, "Loh, Pak, kok langsung ditanya seperti itu? Saya nggak dites atau ditanya-tanya dulu, diwawancara dulu?" Gitu. Terus pimpinan itu mengatakan, "Saya sudah melihat ruangan ini semuanya dimonitor dengan CCTV, dan saya tadi berperan sebagai cleaning service, dan saya menguji setiap orang yang datang bagaimana perilaku dan sikapnya. Dan kami melihat apa yang kamu lakukan, mulai dari kamu mematikan keran air di
depan kantor, kamu menyusun barang-barang yang jatuh di rak yang ada di situ dengan rapi begitu, dan kami melihat engkau satu-satunya orang yang melakukan seperti itu, dan kami membutuhkan pegawai, membutuhkan karyawan yang memiliki nilai yang seperti itu, sehingga kami merasa yakin kami tidak perlu mengetes yang lainnya karena semuanya sudah ada di dalam nilai-nilai kamu dalam ijazah. Ya, kami hanya mau melihat attitude atau tingkah laku Anda. Jadi Anda kami terima sebagai karyawan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah sebuah cerita dari seorang yang memiliki nilai diri. Ya, itu secara sekuler, dan orang bisa menghargai orang yang memiliki nilai diri tinggi. Nah, kali ini kita mau lebih mendalami tentang nilai atau value kita sebagai orang yang diberi kesempatan menjadi anak-anak Allah. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu mengatakan, sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepadanya itu diberinya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi seorang manusia Allah, yaitu anak-anak Allah, kita harus bisa keluar dari ikatan yang menghargai harga dunia, ya, price dunianya. Saudara kalau mau menjadi seorang anak Allah, saudara harus bisa keluar dari kubangan dunia ini yang mendewakan dan memuja harga dunia ini. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10, ya, kita akan membaca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, percakapan antara Tuhan Yesus dengan iblis ini dari Matius pasal 4 ini merupakan percakapan setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Saudara bisa bayangkan setelah berpuasa 40 hari, maka tentu Tuhan sebagai pribadi Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, yang sudah mengosongkan semua keilahiannya Dia, dan Dia memakai wujud badan manusia, maka Dia tunduk kepada hukum manusia. Hukum manusia ya lapar, hukum manusia juga pengen menjadi kaya, hukum manusia pengen enak di dunia ini, hukum manusia itu ingin dipuji-puji orang, dikagumi oleh orang. Itu naluri manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Nah, Tuhan Yesus memakai daging ini, memakai tubuh ini, sehingga ketika Dia puasa 40 hari, Dia juga merasakan lapar. Nah, pada waktu Dia lapar itu tidak ada satu orang pun yang tahu kondisinya. Nah, iblis tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami kelaparan, jadi dia menawarkan satu jalan pintas, ya. Dia berkata, "Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jalan pintas ini untuk mendapatkan roti menggambarkan bahwa iblis mendorong orang untuk mencari kenikmatan dengan cara yang mudah. Roti ini bicara dengan urusan untuk perut ke bawah, saudara. Dan ini melambangkan keinginan daging. Iblis pandai sekali
memerangkap orang untuk terikat dengan keinginan daging. Ketika perutnya lapar, ya, ketika melihat anaknya lapar, apa yang dilakukan? Orang bisa berbuat ngaco, ngawur sembarangan, mencuri, merampok, ya, membegal, jual diri, ya. Ada banyak anak muda, anak baik wanita maupun pria jual diri, ya, untuk supaya dia bisa hidup nyaman, untuk bisa dapat makanan nikmat begitu, ya. Terus yang kedua, ketika iblis gagal mencobai dengan jalan pintas seperti itu, kemudian dia bawa Tuhan naik ke bubungan bait suci yang cukup tinggi, ya. Terus kemudian ditawarkan, jatuhkan dirimu ke bawah, nanti ada malaikat yang menatang engkau, ya. Nah, Tuhan Yesus pun menolak. Apa maksud dari peragaan ini? Iblis ingin mendorong Yesus itu memiliki sensasi, ya, untuk mendapatkan pujian, mendapatkan kekaguman dari orang-orang yang ada di bait suci. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bayangin kalau ada orang yang terjun dari atap gitu, ya, terus kemudian tiba-tiba ada satu malaikat yang nampani gitu, yang menyambutnya begitu, orang itu pasti kagum. Wah, ini orang sakti. Kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, orang akan bertepuk tangan dan mengagumi, wah, ini orang sakti. Saya pernah melihat ada satu orang magician di Inggris, ya. Saya lupa namanya, Dinamo atau siapa itu. Ya. Dia mungkin punya ilmu, ya, punya kuasa kegelapan begitu. Terus kemudian dia turun ke tepi sungai Thames di London gitu. Terus kemudian dia berjalan di atas air, ya. Orang-orang di sepanjang sungai tersebut dan di jembatan itu, mereka langsung lari berkerumun dan mereka memotret dan merekam semua kejadian itu, ya. Benar-benar berjalan di atas air, dan itu menjadi kehebohan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan kalau orang itu bisa melakukan seperti itu, ya, itu pasti orang ini akan dipuja-puja sebagai dewa kah, sebagai malaikat kah, sebagai orang yang sakti, ya. Nah, Tuhan ingin dibawa ke sana untuk memiliki pride, memiliki kebanggaan, dibangkitkan kebanggaan, kesombongan, ya. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Terus kemudian iblis membawa Tuhan ke gunung yang tinggi, ya, dan memperlihatkan semua kerajaan di dunia dengan segala kemegahannya. Iblis menawarkan, semua ini akan kuberikan kepadamu. Entar dulu. Saudara mungkin bertanya, ya, berpikir, bagaimana iblis bisa memiliki kerajaan-kerajaan di dunia ini? Padahal bumi ini, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, bumi ini dan semua yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus, yaitu firman yang menjelma menjadi manusia, itulah pemilik dari semua kerajaan itu, ya. Tetapi iblis bisa mengklaim, bisa mendaulat bahwa kerajaan-kerajaan itu adalah miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal yang kedua, ya, Tuhan berkata, ya, jangan kamu makan buah pengetahuan mana yang baik dan yang jahat, ya, supaya kamu jangan mati. Ketika Adam melanggar larangan tadi dan dia mengambil buah itu dan memakannya, apa yang terjadi? Memang dia tidak langsung pingsan, tidak langsung koma, mati begitu, ya. Tetapi rohnya mati, dan pada waktu rohnya mati, roh Tuhan meninggalkan Adam dan Hawa seperti yang ditulis di dalam pasal yang ke-6, ya. Nah, pada waktu itulah iblis mengendalikan manusia, mengendalikan seluruh kehidupan manusia dan apapun yang dia kerjakan. Maka iblis merasa memiliki seluruh kerajaan ini di bawah pemerintahannya, di bawah kendalinya. Iblis menciptakan semuanya itu hanya mempunyai satu tujuan, supaya manusia tidak menyembah kepada Allah yang benar. Itu saja tujuannya, supaya manusia tidak menyembah kepada
Allah yang benar, sehingga dia menggunakan berbagai cara supaya manusia hanya terpusatkan perhatiannya kepada dunia ini. Maka kita bisa lihat tadi kenapa ada orang-orang yang begitu berambisi menguasai dunia. Julius Caesar, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte, Hitler, dan sebagainya, karena mereka menginginkan supaya semua dunia ini menyembah kepada mereka. Ya. Dan Tuhan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi 3 area yang tadi ditawarkan oleh iblis, batu diubah menjadi roti, itu adalah lambang jalan pintas atau jalan cepat, tanpa bekerja, tanpa pengorbanan untuk memuaskan keinginan daging. Dan sensasi yang seperti ini Tuhan patahkan dengan berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan itu menjadi konsumsi bagi setiap orang yang percaya, supaya orang-orang yang percaya ini tidak tertarik seperti besi ditarik oleh magnet kepada pusaran dunia ini. Saudara pernah lihat ada air di sungai atau di laut, itu ada daerah-daerah yang mungkin di bawahnya itu ada lubang begitu, terus kemudian air itu mengalir ke lubang itu sehingga menimbulkan satu pusaran. Ya. Nah, kalau ada benda atau ada makhluk, ada binatang kecemplung di situ, dia akan kesedot dalam pusaran itu. Saudara yang dikasih Tuhan, iblis menciptakan pusaran dunia ini supaya orang tersedot di sini dan orang hanya mencari kepuasan tentang keinginan-keinginan dagingnya saja. Tapi ketika orang itu menghidupi dirinya di dalam firman Tuhan, maka ia bisa menahan diri untuk tidak masuk di dalam pusaran tadi. Ujian berat manusia adalah ketika tubuh menuntut untuk mendapat kepuasan makanan, minuman, seks, kesehatan, ya. Nah, banyak orang menjadi gila karena tidak dapat menguasai diri dan tunduk kepada hasrat kedagingan. Ada orang-orang pria atau wanita yang begitu tergila-gila terikat dengan seks, ya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka hidup dalam perjinahan, mereka tidak setia dengan pasangannya, ya. Ada orang-orang yang begitu rakus tidak bisa mengendalikan nafsu makannya, apa saja dimasukkan sehingga tubuhnya meledak menjadi seperti drum begitu, ya. Ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya dari minum-minuman yang merusak, ya. Mabuk gitu. Ketika mereka mengalami stres, mereka lari kepada minum-minuman keras, mereka lari kepada obat-obat yang membuat mereka menjadi mabuk, ya, narkoba dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat akhir-akhir ini ada banyak bintang-bintang film orang-orang yang terkenal ditangkap polisi karena narkoba, karena prostitusi. Itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka dijajah, mereka dikendalikan oleh si jahat untuk memuaskan kedagingannya. Yang kedua, ujian dari pencobaan dari iblis untuk jatuh dari hubungan yang tinggi tadi untuk mencari sensasi murahan dengan menyalahi tatanan Allah. Nah, orang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan atau kuasa Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu adalah satu perkara pengkhianatan yang besar. Kita kembali ke kisah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa diberi kepercayaan mengelola Eden atau Firdaus tadi dan hanya diberi sebuah larangan saja, jangan makan buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat tadi. Waktu ular datang kepada Adam dan Hawa, apa yang ditabuh di dalam pikiran Adam dan Hawa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa itu tertarik pada perkara ini, menjadi seperti Allah. Lalu mereka mengabaikan peringatan Tuhan. Mereka langsung berpikir negatif. Oh, rupanya Tuhan tidak mau disaingi, sehingga aku nggak boleh makan itu. Kalau aku makan itu, aku bisa bersaing dengan Allah. Aku bisa duduk di tahtanya Allah.
Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyalahgunakan kasih karunia, walaupun itu dibungkus dengan rohani, misalnya begini, merupakan hal yang jamak, yang umum, orang datang ke gereja ada satu kepentingan, misalnya supaya diberkati usahanya, diberkati karirnya, supaya punya anak, supaya dapat jodoh. Ya, itu baik. Saudara meminta kepada Tuhan untuk perkara-perkara tersebut. Tetapi ketika orang hanya sekedar meminta itu hanya untuk memuaskan diri dan statusnya, harga dirinya, terus kemudian setelah mendapatkannya terus melupakan tugas panggilan Tuhan, maka sebetulnya orang tersebut adalah seperti Yudas Iskariot, seorang pengkhianat, ya, menyalahgunakan kesempatan yang dari Tuhan hanya untuk sekedar menyenangkan dirinya sendiri. Nah, kekristenan zaman now ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dari Allah. Ya, sama seperti zaman Israel, ya, ketika mereka berdoa, mereka diberkati, berkelimpahan, tapi ketika mereka kaya, mereka menyembah kepada Mammon, Baal, Asitoret. Nah, orang Kristen pada saat sekarang ini berbakti kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan kebutuhannya sendiri. Jadi memanfaatkan Tuhan, membohongi Tuhan, ini kurang ajar, ya. Nah, iming-iming tentang keindahan dunia membutakan akal sehat banyak manusia. Untuk memilikinya itu orang bisa menghalalkan segala cara. Nah, ini caranya sujud menyembah kepada setan. Ya, jadi mungkin saudara tidak pernah menyembah pada patung Dagon, patung Baal atau patung setan. Tapi kebanyakan orang zaman now itu tidak peduli siapa yang akan disembah, siapa yang menjadi tuannya. Pokoknya yang pentingnya kepentingannya itu tercapai. Saya kaya, saya bisa mencapai tujuan, saya mencapai puncak yang tertinggi. Itulah tujuan banyak orang zaman sekarang. Padahal tujuan kedatangan Tuhan adalah untuk mengembalikan manusia kembali kepada citranya Allah yang kudus. Tuhan berkata tadi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata menyembah itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah proskuneo. Ya, artinya memberi nilai tinggi kepada yang disembah atau yang dijadikan Tuhan. Kata proskuneo ini berasal dari dua kata pros dan kuon, yang artinya adalah anjing mencium atau menjilati tangan tuannya. Mungkin saudara pernah melihat film-film barat, ya. Mereka kan orang-orang barat itu senang dengan anjing, ya. Nah, satu karakter anjing itu adalah dia tahu siapa tuannya. Kalau tuannya datang, ya, untuk menunjukkan kesetiaannya dan cintanya, si anjing itu mendekati si tuannya dan menciumin tangan tuannya. Nah, itu anjing. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan sebuah perumpamaan waktu dia mengetes atau menguji seorang wanita dari Siro Venesia, orang Kanaan itu, ya. Dia berkata, tidak layak memberikan roti kepada anjing. Tuhan mau menguji kita supaya kita memiliki satu kesetiaan, ya. Kalau anjing saja bisa memiliki kesetiaan, harusnya manusia yang memiliki akal budi itu juga harusnya memiliki kesetiaan yang lebih besar daripada anjing, ya, memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Tapi kenyataannya orang-orang zaman now tadi, ya, kita bisa melihat orang-orang Kristen bahkan itu mereka tidak peduli kepada Tuhan, yang penting peduli kepada uang, kepada Mammon. Nah, supaya harapan Tuhan tercapai, maka manusia harus mengerti nilai hidup yang diingini oleh Allah. Nah, masalahnya adalah jiwa kita ini sudah terlanjur rusak oleh sifat-sifat dosa yang merasuk dalam kepribadian kita, yang dicekokkan oleh iblis, ya. Ya, gimana tidak, orang kita sejak lahir aja kita itu sudah disuguhi dengan berbagai hal yang mendorong kita menjauh dari kehendak Allah. Coba orang tua kita kebanyakan mengajari kita raih prestasi yang paling tinggi, raih kekayaan, raih kehormatan. Itu adalah racun, ya. Jarang ada orang tua yang menanamkan engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui ilmumu. Kau gunakan ini untuk memuliakan Tuhan. Jarang orang tua yang menanamkan seperti itu. Sampai hari ini saya menanamkan hal itu kepada anak-anak saya. Saya tanamkan, gunakan ilmumu itu untuk memuliakan Tuhan.
dengan cara engkau menjadi terang dan garam bagi orang lain. Kami mempunyai grup keluarga, WA keluarga, dan itu selalu saya tekankan itu kepada anak-anak, supaya mereka jangan sampai membelakangi Allah. Hidup saya, umur saya terbatas, mungkin saya tinggal beberapa puluh tahun atau beberapa tahun lagi, ya. Tetapi kalau saya sudah pergi dan anak-anak saya ini tetap mencintai Tuhan, tetap menghormati Tuhan, itu yang akan menyelamatkan hidup mereka, jika mereka tetap berpihak kepada Tuhan. Nah, nilai hidup kita dapat terbangun bila karakter dosa itu terus menerus dikikis. Karakter dosa yang ditanam oleh dunia ini melalui keluarga, melalui lingkungan, melalui filosofi masyarakat, ya, melalui kebiasaan, melalui apa yang dilihat, ya, dipelajari, itu membangun benteng-benteng di dalam diri seseorang. Itu harus terus-menerus dikikis. Rumah saya itu jendelanya sudah cat yang lama itu sudah banyak yang mengelupas-ngelupas. Ya, saya bermaksud untuk mau ngecat yang baru. Kalau saya timpa langsung, itu nanti pasti cat yang baru akan ngelupas karena cat lama masih ada dan sudah rusak begitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya amplas ya dikit-dikit gitu ya, sampai cat lama itu pergi ya, terkikis gitu ya, supaya tidak merusak cat yang baru. Nah, demikian juga di dalam karakter Kristus itu harus terus terbangun, terus dibangun dalam hidup kita ya. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Karena cita rasa kita ini sudah tercemari dengan keinginan dunia, sudah terkontaminasi ya, sudah tercemar oleh keinginan dunia tadi, maka tidak mudah untuk kita dikembalikan lagi kepada citranya Allah, kepada gambarnya Allah. Ya, tidak mudah orang itu dikembalikan seperti itu. Waktu saya membangun ruang doa ini ya, saya untuk menghemat biaya, saya mengurangi biaya upah tukang itu dengan cara pekerjaan besi itu saya bengkok sendiri. Jadi saya pulang kerja, saya potong-potong besi, terus kemudian saya tekuk-tekuk sendiri untuk membentuk sebuah cincin. Itu saya lakukan dari pulang kerja sampai malam, sampai kadang-kadang jam 9 saya masih nekuk-nekuk besi begitu. Nah, karena besoknya harus dipasang oleh tukang. Satu saat karena tukangnya ini bekerja dengan cepat juga, terus stok cincin besi yang harusnya mereka pasang itu mulai habis, mulai kekejar pekerjaan tukang. Jadi saya minta tolong ada satu anak untuk siang hari itu membengkokkan besi membentuk cincin ya. Ternyata anak ini tidak terlalu pandai ya, tidak terlalu pandai untuk membentuk cincin tadi. Dan apa yang terjadi ketika saya pulang dari kerja, saya lihat rupanya bentuknya bukan membentuk kotak seperti ini, tapi dia membentuk hampir seperti lingkaran ya, seperti cincin lingkaran begini. Saya bilang, lah kan saya sudah ajarin kamu kok malah bikin lingkaran bukan membuat kotak begitu. Akhirnya saya terpaksa harus membongkar semuanya, saya luruskan lagi yang sudah dia bengkokin ini, dan itu kerja 2 kali yang luar biasa melelahkan ya. Besi 8 mili cast, 10 mili cast gitu, kalau sudah dibengkok itu diluruskan susah sekali. Tapi mau nggak mau, daripada saya harus beli besi lagi malah boros kan, saya luruskan, saya tekuk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau besi yang sudah terlanjur ditekuk tadi mau diluruskan itu membutuhkan tenaga yang besar. Demikian juga hidup kita yang sudah terlanjur tercemar dengan kesenangan dunia, keinginan dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, untuk bisa kembali lurus seperti yang Tuhan inginkan di jalurnya Tuhan, di relnya Tuhan, maka dibutuhkan kemauan daripada saudara-saudara dan saya untuk dibentuk
menjadi murid Tuhan. Kenapa kita suruh anak-anak kita pergi ke sekolah menjadi murid? Karena di sekolah itu mereka setahap demi setahap, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, sampai kelas 3 SMP, sampai kelas 3 SMA, terus kemudian kuliah sampai sarjana, dan seterusnya. Mungkin saudara menyekolahkan anak saudara sampai ke S2, S3 begitu ya. Itu semuanya supaya mereka menjadi pandai. Nah, Tuhan bawa saudara dan saya menjadi murid-murid Tuhan supaya kita semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar orang menjadi Kristen ngaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan, Tuhan mau mengajari saudara melakukan segala sesuatu, ayat 20, yang diperintahkan kepada kita, ya, melalui pengajar-pengajar, melalui para rasul itu. Ya, nilai yang tinggi dari seorang manusia, ya, seorang Kristen itu jika ia mau menjadi seperti Tuhan Yesus, di mana ia tidak terpengaruh oleh silaunya keinginan dunia dan hidupnya dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 itu merupakan sebuah ayat yang menjadi favorit saya, walaupun saya baru mengerti akhir-akhir ini implikasinya, ya. Nah, kalau saudara mengerti itu, maka Galatia 2 ayat 20, hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku, yang hidup di dalamku. Ini implikasinya besar sekali, luas sekali, ya. Nah, kita lihat dulu. Ketika seorang mau memberikan dirinya, mau menjadi murid Tuhan, ia diajar untuk bisa mengerti, menangkap apa yang dikehendaki Tuhan, ya, dalam hidup kita masing-masing. Setelah orang itu diajar melalui proses mengenali siapa Tuhan kita, Yesus Kristus, ya, maka orang yang telah belajar tadi, orang yang telah mengenal tadi, itu akan harusnya tumbuh mencintai Tuhan. Ada satu falsafah orang Jawa itu, tresno jalaran kulino. Ya, maksudnya begini. Orang yang selalu bersama-sama, ya, zaman ini perumpamaan ini, peribahasa ini itu akibat dari jodoh karena pilihan orang tua. Ya, sehingga timbul peribahasa tadi, tresno jalaran kulino. Nah, biasanya anak yang baru dinikahkan karena dijodohkan begitu, mereka belum saling mengenal, ya, laki-laki dan perempuan itu, tetapi ketika mereka disatukan dalam pernikahan dan mereka bersama-sama terus, akhirnya satu dengan lain bisa timbul benih-benih cinta, ya. Kalau seorang Kristen itu mau dimuridkan oleh Tuhan, mengenal betapa besarnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan itu, ya, dan mengenal apa rencana Tuhan yang indah nanti buat setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya, yang mau bertekun dengan Dia, maka harusnya orang itu akan timbul cinta sama Tuhan, ya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada apa yang dikehendaki Tuhan, ya. Nah, ini prosesnya mestinya begitu. Kemudian setelah orang itu menjadi cinta sama Tuhan, maka orang itu mestinya mempunyai kesadaran memfungsikan dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini proses yang harusnya terjadi pada setiap orang Kristen yang mau dimuridkan. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan itu ngajarin seorang yang dipanggil untuk menjadi miliknya itu supaya saudara dan saya itu berperilaku menjadi seperti Yesus. Karena Yesus itu adalah standar hidup seorang Kristen yang harus, ya, kita jadi. Ya, kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9 dan Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Filipi pasal yang kedua. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oke, Bapak Ibu, saya akan mengupas dulu Filipi pasal yang kedua ayat 6-9 ini ya. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dia adalah Sang Firman, ya, Logos. Alkitab mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah bagian dari Elohim Yahweh yang memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya menggambarkan ada pembicaraan antara Bapa dengan firman tadi, dengan menunjukkan kepada fakta bahwa tidak ada manusia yang bisa meloloskan diri dari hukuman dosa, seperti Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, ya. Itu adalah fakta. Tidak ada orang yang bisa lolos ke sana. Karena apa? Kecenderungan kita itu selalu jatuh di dalam kubangan dosa. Kecenderungan kita ini selalu berontak kepada Tuhan. Jadi tidak ada orang yang benar, itu fakta. Jadi dalam pembicaraan antara Bapa dengan firman tadi, ditawarkan, ya, siapa yang bisa menebus manusia, dan firman menyatakan saya sanggup, dan syaratnya adalah ia harus melepaskan kemampuan ilahinya, ya, melepaskan jati dirinya, kesaktiannya lah, seperti itu. Dia lepaskan semuanya, dia mengosongkan dirinya, terus kemudian dia menggunakan badan manusia yang tunduk kepada keinginan atau kebutuhan manusia. Dimana kalau dia ditusuk dia pasti akan teriak kesakitan. Kalau dia berjalan dia akan mengalami kecapean. Kalau tenaganya terkuras dia akan mengalami kelaparan. Dan dia bisa juga merasakan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, makanya iblis itu bisa menawarkan, kamu mengubah batu ini menjadi roti. Kamu lihat ini, kekayaan dunia ini aku berikan kekayaan ini kepadamu. Kamu bisa ditepuki tangan, dipuji-puji orang kalau kamu membuat sensasi dengan jalan pintas, ya. Nah, itu iblis tawarkan, itu keadaan manusia. Dan Yesus menggunakan tubuh tadi, ya, yang tunduk kepada hukum manusia. Cuma bedanya dia dengan kebanyakan manusia adalah dia tidak tunduk kepada hukum manusia tadi. Walaupun dia menggunakan badan ini, dia mengendalikan semua keinginannya sehingga taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, ayat 8 ini kenapa ditulis oleh Paulus demikian? Kenapa ada sebuah perkataan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib? Saudara, pergumulan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 26 dan seterusnya sampai dia disalib itu saya percaya itu bukan rekayasa, bukan karena ada skenario yang ditulis oleh seorang sutradara dan Yesus harus memerankan kejadian-kejadian menjelang dia disalib itu terus kemudian dia berpura-pura. Enggak. Bapak Ibu, saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani, sebuah pergumulan yang menakutkan tadi, itu nyata, itu real, ya. Bahwa Yesus mengalami ketakutan yang dikatakan bahwa peluhnya pun sampai seperti darah karena ada ketakutan sehingga pembuluh darahnya itu pecah dan tetesan-tetesan peluhnya itu bercampur dengan darah. Ya, makanya dituliskan di situ bahwa peluhnya itu seperti darah, ya. Nah, saudara, Yesus di dalam kemanusiaannya juga mengalami ketakutan seperti kayak kita mengalami ketakutan ketika ada masalah yang berat, ketika ada krisis-krisis yang berat, gitu. Tetapi Yesus bisa mengalahkan ketakutan tadi dan dia menjalani semuanya itu, penderitaan, penyiksaan itu sampai mati. Ya, taat di situ.
Nah, saudara, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita lihat Matius pasal 28 ayat yang ke-18, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Ya, semuanya diberikan. Oleh karena apa? Karena ayat yang ke-8 tadi, dia udah lulus dalam ujian kayu salib tadi. Ya. Nah, kalau saudara ingin menjadi segambar dan serupa dengan Allah lagi, mencapai citranya Allah, memiliki karakter Allah, maka kemanusiaan kita yang cenderung membawa kita ke neraka itu harus dikalahkan, harus dipatahkan, ya, dengan memiliki ketaatan, kesetiaan seperti Tuhan Yesus. Terus kemudian kita belajar dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, saya katakan Dia melepaskan semua kesaktiannya, semua keilahiannya. Dia sangat memiliki kelemahan, keterbatasan sebagai manusia. Maka Dia pada satu posisi yang saya katakan bisa mengambil jalan yang salah. Tetapi Tuhan Yesus memiliki kesadaran ilahi yang tinggi bahwa Dia tidak akan mau melakukan kesalahannya tadi, ya, tetapi Dia tetap setia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Dia mengalami pergumulan itu, Dia ngomong sama Bapa, ya, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Yesus memiliki kesempatan untuk kabur, ya, tidak mau menerima cawan penderitaan, tapi Dia nggak mau. Kehendak-Mu Bapa saja yang jadi. Kenapa? Di dalam pundaknya ini miliaran manusia dipertaruhkan nyawanya. Di pundak Tuhan Yesus itu miliaran manusia dipertaruhkan apakah mereka itu bisa masuk surga apa tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ketika Dia setia, ayat 7b tadi, karena kesalehannya ia telah didengarkan oleh Bapa di surga. Jadi Dia harus melalui proses tahapan kesetiaan tadi, kan. Nah, kesalehannya itu nilainya itu diambil dari mana? Dari ayat 8. Sekalipun ia anak, tapi Bapa surgawi itu tidak nepotisme, oh mentang-mentang ini anak, ini adalah firman-Ku, maka aku meloloskan dia tanpa penderitaan. Nah, di situ dikatakan ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, kesalehan seseorang itu dinilai ketika orang itu memiliki ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa surgawi. Kalau seseorang tidak memiliki ketaatan melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa surgawi, walaupun dia kelihatan orang yang terhormat, walaupun dia orang baik, walaupun dia orang yang menyumbang gereja paling besar sekalipun, kalau dia nggak memiliki ketaatan kepada kehendak Bapa, maka orang itu tidak saleh. Kalau dia tidak saleh, itu ayat 7 itu terjadi, orang itu tidak akan mendapat tempat di hati Allah, sehingga apapun yang dimintanya itu tidak didengarkan oleh Bapa, ya. Nah, jemaat yang saya rindukan adalah jemaat yang terus mengalami pertumbuhan. Di awal 91-an itu, ketika saya baru memulai melayani, penekanan saya pada khotbah saya adalah orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah harga mati, ya. Di era yang kedua, tahun 2000-an dan seterusnya, saya menekankan kepada jemaat iman yang melahirkan kuasa, iman yang menerobos ketidakmungkinan. Namun di era tahun 2017-an sampai sekarang ini, Tuhan mengajar tentang tanggung jawab sebagai anak-anak Allah.
saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara meninggalkan era kanak-kanak yang hanya cuma sekedar manja-manja saja, maunya disuapin terus, maunya dikasih susu terus. Tetapi saya mau mengajak pada era zaman sekarang adalah engkau menjadi orang-orang yang siap makan makanan yang keras. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang siap makan makanan yang keras itu adalah orang-orang yang dewasa rohaninya, memiliki panca indera rohani yang terlatih sehingga dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup sekedar percaya bahwa Yesus Tuhan. Iman tanpa pertobatan, iman tanpa kedewasaan rohani, iman tanpa kesadaran akan kehendak Bapa, iman tanpa melakukan kehendak Bapa adalah iman yang kosong dan mati. Dulu saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dituliskan oleh Yakobus, ya, pada Yakobus pasal yang kedua. Saya nggak terlalu memperhatikan. Yang penting pokoknya kita semua percaya kepada Yesus. Yang penting kita mempunyai iman untuk melahirkan, untuk mewujudkan mujizat-mujizat Tuhan. Ya, dan itu terjadi. Orang-orang mengalami mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tetapi kalau orang hanya sekedar percaya dan mempertunjukkan mujizat-mujizat dalam hidupnya tanpa kedewasaan rohani, tanpa kesadaran melakukan kehendak Allah, maka iman yang seperti itu kosong dan mati. Ya, nah saya sekarang mengajarkan hidup sepenuhnya untuk Kristus. Ketika saya membaca artikel buku Rick Joyner menjabarkan tentang penglihatan tentang pertahanan rohani, di dalam kesaksian Rick Joyner itu dia melihat bagaimana iblis menyerang orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen awalnya bertahan di benteng-benteng yang rendah. Benteng-benteng rendah itu namanya adalah percaya, namanya agama Kristen. Orang-orang yang sekedar beragama Kristen itu masih terjangkau panah berapinya roh jahat dan mereka berjatuhan. Orang-orang yang selamat naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka bertahan di benteng yang disebut sebagai doktrin. Ada doktrin-doktrin yang sungguh-sungguh militan. Mereka militan, misalnya doktrin tentang diselamatkan karena iman, ya, predestinasi dan seterusnya. Doktrin penginjilan, gitu. Mereka bergiat dalam pelayanan-pelayanan. Tapi kenyataannya ketika iblis menyerang orang-orang yang bertahan di benteng ini, mereka juga pada berjatuhan. Ada yang kena, yang selamat, yang boleh naik lagi ke tingkat selanjutnya, sampai akhirnya sebuah tingkat yang paling tinggi yang dimana panah berapi musuh tidak bisa menjangkau dia. Mereka itu ada tulisan Galatia pasal 2 ayat 20. Ketika saya buka, hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dulu saya tidak terlalu menyadari tentang ayat ini, ya, dan implikasinya. Saya baru hanya sekedar mengerti ayat itu sebagai wacana, sebagai pengetahuan. Tetapi implikasinya, tetapi apa yang harus diterapkan dalam hidup ini, saya masih fata morgana, masih awang-awang. Sampai akhirnya saya melihat bahwa orang yang mengalami mujizat, orang yang disembuhkan dari kanker, segalanya itu masih bisa jatuh. Ya, masih bisa jatuh di dalam dosa. Melihat banyak korban yang berjatuhan seperti itu, ya, saya menjadi tercelik, dibukakan mata saya. Ya, tidak cukup orang hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak cukup orang hanya dibaptis selam. Ya, tidak cukup orang memiliki karunia-karunia rohani yang ajaib-ajaib. Ya, tidak cukup orang diberi pengetahuan Alkitab, disekolahkan, ya, saya banyak sekolahkan orang, kirim orang ke seminar-seminar. Tidak cukup, ya, karena mereka tidak bertahan dalam peperangan rohani ketika iblis menyerang mereka. Nah, saudara, peperangan rohani itu bukan khayalan, bukan isapan jempol. Kita tertipu seakan-akan ketika kita melayani pelepasan atau eksorsisme, ya, maka sepertinya kita sudah mengalahkan setan-setan jenis apapun. Kita ini seperti Superman yang luar biasa.
itu saya sempat memiliki pride seperti itu ketika saya ngelayanin orang, dilepaskan orang yang berguling-guling, muntah-muntah, teriak-teriak, dan mereka bisa lepas begitu. Saya berpikir saya bisa mengalahkan setan-setan itu dengan mudah gitu. Kita tidak pernah sadar bahwa kita juga ringkih terhadap serangan roh jahat yang memiliki kemampuan tinggi. Saya baru menyadari ketika ada banyak sahabat-sahabat saya, orang-orang yang dekat dengan saya, mereka dicatukan. Di situ memberikan satu gambaran kepada saya bahwa iblis itu tidak serta-merta itu gampang dikalahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengalaman rohani, tidak memiliki pengenalan akan Allah. Kita ini walaupun statusnya sudah jadi pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, tapi kita ini ringkih, ya, gampang pecah, seperti kayak gelas kristal yang gampang pecah ketika jatuh, ya. Jika kita belum sampai ke taraf Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 tadi, ya, saya baru menyadari akhir-akhir ini tentang bahwa manusia mau nggak mau harus sampai ke level seperti itu. Orang Kristen harus sampai ke level seperti itu supaya dia bisa menang dalam peperangan rohani yang sedang berkecamuk saat ini, ya. Peperangan yang memperebutkan jiwa kita, apakah dimiliki sorga atau akan dijatuhkan ke neraka. Ya, kita lihat di sini beberapa ayat saya sudah siapkan, ya, bahwa saudara tidak mempunyai alasan lain kecuali saudara harus mau dimuridkan, dididik oleh Tuhan supaya apa? Memiliki kemampuan untuk menyalibkan manusia lama, kemampuan untuk menanggalkan hidup lama saudara, menyalibkan kedagingan saudara, naluri-naluri dosa saudara, ya. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma 6 ayat 6, manusia lama turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oke, saudara perhatikan baik, manusia lama harus disalibkan, ya, supaya tubuh dosa atau naluri dosa kita itu hilang kuasanya. Saudara, kalau kita nggak lawan, kita nggak salibkan keinginan manusia yang lama, itu bisa bangkit lagi, bisa muncul lagi dalam diri kita. Misalnya apa? Saudara tidak matikan rasa sombong, rasa pride tadi, ya, nggak menyadari bahwa dalam diri saudara ada rasa sombong seperti itu. Ketika saudara menjadi seseorang, misalnya mendapat jabatan, misalnya menjadi kaya, misalnya menjadi makmur begitu, itu bisa muncul lagi rasa sombong, ya. Jika saudara belum mematikan hawa nafsu liar saudara, hawa nafsu seks saudara yang liar, ya. Ketika saudara punya uang, terus kemudian saudara melihat ada wanita cantik, atau kalau saudara seorang wanita, saudara punya uang, terus saudara melihat anak muda laki-laki yang ganteng begitu, saudara gunakan uang saudara untuk mencari kepuasan di luar, dan saudara melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan yang berhak dalam pernikahan, ya. Ini bisa muncul kembali. Saudara yang tidak menyadari atau tidak mau menanggalkan kerakusan cinta akan uang, yang ketika saudara dirugikan oleh orang lain, ya, misalnya saudara berinvestasi atau berdagang, kemudian ada orang menipu saudara begitu, saudara bisa marah sekali karena merasa bahwa uang saudara diambil alih, diambil lari gitu, ya. Saudara ditipu begitu, saudara bisa marah sekali dan bisa ngamuk sama orang yang menipu saudara. Saudara seorang anak gitu, ternyata saudara nggak mendapatkan warisan dari orang tua, pembagian yang rata dengan adik atau dengan kakak yang lainnya, saudara merasa dianaktirikan. Saudara bisa benci kepati-pati dengan iri hati saudara kalau saudara nggak mematikan iri hati. Akhirnya apa? Hanya gara-gara masalah warisan itu saudara membenci adik, saudara membenci orang tua dan sebagainya. Saya kasih kesaksian saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ketika saya mengikuti Yesus, saya sadar bahwa saya akan kehilangan segalanya. Ya, dulu saya diberi mobil ya untuk saya pakai semau saya gitu oleh orang tua.
Ya, saya dikasih deposito yang bunganya itu nanti untuk kebutuhan saya, kuliah saya pada waktu itu ya cukup banyak ya. Nah, pada waktu saya menerima Yesus, saya menyadari bahwa itu nanti akan diambil oleh orang tua saya yang belum percaya sama Tuhan. Nah, mulai dari tingkat 3 ya, setelah tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 itu saya mulai melepaskan hak saya memakai mobil. Saya taruh mobil di garasi dan saya tidak pakai lagi. Saya kemana-mana, saya naik bis gelantungan. Di Jakarta itu naik bis itu nggak seenak kayak di Lampung, tempatnya kosong, longgar gitu. Gelantungan, pagi-pagi gelantungan begitu. Ya, resiko jatuh kalau lepas pegangannya. Nah ini, terus kemudian deposito yang diberikan oleh papa saya itu saya kembalikan kepada beliau. Jadi ketika saya harus keluar rumah itu karena saya tidak mau kembali ke agama yang lama, apa yang terjadi? Semuanya saya sudah serahkan, dan pada waktu itu saya prinsipnya adalah saya siap menjadi orang miskin, ya, tanpa fasilitas, tanpa uang, dan saya nggak punya koneksi apa-apa, dan saya cari kerja seadanya pada waktu itu. Yang penting saya bisa makan begitu, dan malam hari saya bisa sekolah Alkitab. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena saya melepaskan cinta akan uang tadi. Oke, kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, manusia lama yaitu hasil pencemaran dunia dalam diri orang itu akan mendorong orang itu takluk kepada nafsu jahat yang ditabur oleh iblis, takluk kepada keinginan jahat, dan ini akan menyesatkan orang. Orang-orang Kristen yang tidak dapat mengendalikan nafsu jahatnya itu nanti akan tersesatkan, akan terbelokkan. Contohnya aja, misalnya begini, orang Kristen walaupun dia sudah belajar sekolah Alkitab, terus kemudian dia meneruskan menjadi S2, S3 dan seterusnya itu. Kalau dia tidak mengerti kehendak Allah, dia tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak melihat kondisi manusia lamanya, gelar S1, S2, S3 sekolah Alkitab itu akan bisa mengubah pribadinya menjadi seorang pendeta, seorang teolog yang sombong. Bapak Ibu Saudara, ini bukan khayalan, karena saya melihat sendiri. Ada orang-orang dengan segala gelar, kesarjanaan Alkitabnya, teologianya itu jadi sombong. Seorang yang dulu biasa-biasa, kemudian dia memiliki kesempatan menduduki jabatan tinggi, jadi manajer, jadi direktur di sebuah perusahaan. Ketika dia pada posisi yang tinggi itu, dia mulai berubah. Kenapa? Karena dia melihat orang lain itu tidak selevel dengan dia. Dia mulai pilih-pilih teman, dia mulai pilih-pilih dengan siapa mau bicara. Dia mulai menganggap rendah orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, orang bisa berubah demikian rupa walaupun dia masih orang Kristen, walaupun dia masih melayani Tuhan, ya, itu tersesatkan. Sebetulnya tidak masalah Bapak Ibu Saudara menjadi orang kaya, tidak masalah saudara memiliki perhiasan, tidak masalah saudara merias wajah menjadi seorang wanita yang cantik, tidak masalah sebetulnya saudara membeli baju yang bagus, yang harganya mahal, ya. Tetapi kalau saudara itu masih dilingkupi oleh keinginan daging, ya, maka apa-apa yang saudara beli, apa saja yang saudara pakai, apa saja yang saudara miliki, itu bisa menjadi bumerang, ya, karena bisa mengubah diri saudara menjadi monster yang penuh dengan hawa nafsu duniawi, ya. Ketika daging ini tidak saudara salibkan, maka apa yang menjadi milik saudara itu menjadi kebanggaan yang akhirnya menjerat saudara menjauh dari Tuhan. Saudara akhirnya tidak membutuhkan Tuhan. Kenapa bangsa Eropa sekarang begitu menjadi kafir, ya, dengan segala kekayaan mereka, dengan segala kemakmuran mereka, ya, karena mereka tidak menyiapkan diri untuk mendapatkan berkat ini dan menyalibkan dagingnya tadi,
sehingga mereka terjebak di dalam keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu tadi. Nah, manusia lama akan bisa bangkit lagi kalau orang itu membuka peluang kepada roh jahat, kepada iblis masuk lagi dalam pikirannya. Dan itu saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 43 45 ya. Di situ digambarkan ketika roh jahat itu diusir keluar, dia pengen sekali masuk lagi. Ya, dia nggak bertahan di luar. Karena di luar roh jahat tidak bisa mengekspresikan keinginannya untuk berbuat jahat. Roh jahat tidak bisa mabuk, ya. Roh jahat tidak bisa melakukan hubungan seks dengan manusia. Roh jahat tidak bisa membuat orang itu ngamuk, membuat dirinya itu ngamuk dan kemudian membunuh. Dia perlu menggunakan orang lain, menggunakan seorang manusia untuk melampiaskan keinginannya untuk mabuk, untuk berjudi, untuk ngeseks bebas, untuk melakukan kejahatan. Dia perlu gunakan itu. Roh jahat tidak bisa mengekspresikan rasa keinginan sombongnya. Dia butuh manusia untuk bisa menjadi sombong. Ya, roh jahat tidak bisa mengumbar kesenangan dengan berbohong, menipu, berpura-pura munafik gitu. Dia gunakan orang untuk munafik, untuk berbohong, untuk menipu. Ya. Nah, supaya kita tidak kembali kepada manusia lama, supaya kita tidak kembali kepada kubangan yang lama. Nah, saya ajak saudara memikirkan beberapa ayat berikut ini. Galatia pasal 4 ayat yang ke-12. Aku minta kepadamu, jadilah sama seperti aku. Jadilah sama seperti aku. Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia, jadilah sama seperti aku, karena aku telah mengikuti gaya hidup Yesus. Satu-satunya tuntutan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus adalah memiliki gaya hidup seperti Yesus. Yesus berkata, orang yang mau ngikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Saya sudah menjelaskan, menyangkal diri berarti saudara harus berani menyangkali semua yang merupakan kesenangan saudara, semua yang saudara nikmati, tetapi yang semuanya itu tidak di dalam kehendak Allah, yang semuanya itu tidak membuat saudara makin dekat dengan Allah, tapi sebaliknya semua yang saudara ingini, saudara nikmati itu membuat saudara menjadi orang yang egois, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada Allah dan kepada orang lain. Nah, itu harus engkau sangkali. Terus yang kedua, barang siapa tidak mau memikul salib, dia tidak layak bagiku. Orang-orang harus berani memikul salib, mengambil sesuatu keputusan yang mungkin menyebabkan dia mengalami kesusahan, ya, karena dia harus melepaskan hak. Saudara mendapat gaji yang tinggi, saudara tidak nikmati hanya untuk membuat kesenangan diri sendiri, untuk memperkaya diri, tetapi saudara tahu bahwa apa yang engkau dapatkan itu adalah dari Allah dan harus dipakai untuk kemuliaan Allah. Saudara harus berbagi kebahagiaan buat orang lain, itu memikul salib. Ya, saudara harus pakai itu untuk memberitakan Injil. Saya punya teman di sebuah perusahaan pabrik gula yang besar, manajer di situ. Tetapi dia memberikan hidupnya, dia pergi ke desa-desa, dia khotbah di sana tanpa mau dibayar. Bahkan dia memberikan gajinya itu untuk gereja-gereja lokal di situ. Nah, saudara, itu orang-orang yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, ya, memikul tanggung jawab, ya, dan melepaskan segala sesuatu, melepaskan kenyamanan hidup. Nah, itu yang Tuhan inginkan, jadilah sama seperti aku, ikuti teladan seperti itu. Di Filipi pasal 3 ayat 17, Paulus lebih menegaskan lagi, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saya berani untuk mengajak saudara ikuti teladan saya. Ya, ikuti teladan saya bahwa menyerahkan hidup untuk Tuhan. Ya, dalam setiap kesempatan pakailah hidupmu untuk Tuhan. Dan itu memang harus merampas zona nyamanmu. Orang-orang yang tidak mau dirampas zona nyamannya memang biasanya nggak tahan lama. Mereka pasti akan cepat lari gitu. Ya, cepat lari.
terus kemudian mereka hidup semaunya sendiri. Nah, Tuhan ingin saudara dan saya menghasilkan panenan yang optimal bagi kerajaannya. Maka saudara jadi orang Kristen jangan bertanya, Tuhan apa yang bisa kau berikan padaku? Ya, Tuhan apakah engkau bisa memberikan aku kekayaan? Apakah engkau bisa memberikan aku jodoh? Apakah engkau bisa memberikan aku anak? Apakah engkau bisa memberikan aku pekerjaan dan sebagainya? Tapi bertanyalah sama dirimu sendiri, apa yang bisa engkau persembahkan kepada Tuhan? Jangan manja dalam hidup ini. Persembahkan apa yang engkau bisa berikan kepada Tuhan. Engkau hanya bisa ngelapin meja di gereja, engkau hanya bisa nyapu di gereja, engkau hanya bisa bersihin rumput di halaman gereja, engkau hanya bisa servis alat-alat musik dan sebagainya. Enggak peduli, engkau tidak harus jadi pengkhotbah, engkau tidak harus jadi pemain musik. Apa artinya pengkhotbah jadi WL tetapi engkau tetap memiliki kesombongan, tidak memiliki kesetiaan, tidak memiliki pendudukan diri, dan itu semua nanti akan disekerap sama Tuhan. Ya, tetapi kalau engkau memiliki hati yang mengabdi kepada Tuhan, maka itulah nilaimu. Ya, nilai yang sesungguhnya, dan Tuhan tertarik pada orang-orang yang seperti itu, yang memiliki nilai pribadi, integritas yang seperti itu dan berharga di mata Tuhan. Itulah emas yang dimurnikan dengan api. Tuhan Yesus memberkati.